Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, sore, ataupun pagi bagi yang menonton ya. Salam sejahtera bagi semua. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini saya akan mereview satu kandang. Untuk kandang banyak ya. Tuh. Jadi saya akan mereview satu kandang yang menggunakan corong pakan. Jadi pemberian pakan itu menggunakan corong. Jadi dia menggunakan katup seperti ini. Jadi pemberiannya didorong. Jadi memudahkan untuk pemberian pakan. Nah, jadi kalau untuk panen telur, pengambilan telur kami masih manual. Dan papan masih lantai masih papan, maksudnya belum permanen ya. Nah, untuk saat ini usaha yang cocok sekarang ini lebih cocok tuh, lebih baiknya tuh ke bidang ekonomi itu, ekonominya lebih baik ke bidang peternakan, pertanian gitu ya zaman sekarang. Kalau untuk dagang itu kalah sama all shop sekarang ya, atau jualan online atau Shopee lah sekarang yang merajalela kan. Semua orang di Indonesia kan menggunakannya, belanjanya pakai all shop seperti itu ya, online shopping. Nah, kalau untuk rekomen ya sekarang tuh 2025 ini tuh lebih milih ini, peternakan, pertanian seperti itu. Kalau misalkan kalau ingin buka usaha ya, untuk ayam DOC ini, ayam DOC layer ini, jadi kalau ayam DOC kita beli dari poultry shop itu seharga 12.000, 13.000, 12 sampai 13 lah. Atau kalau kita langsung beli ke pabriknya, ke Sentral Apian Pertiwi Bahari gitu ya, itu ya dapat 10.000, 10.500 seperti itu. Itu untuk pemeliharaan dari DOC. Nah, kalau pembelian kita dari poultry shop itu ini dari umur 13 minggu atau pulet, itu dengan harga ayam itu perkiraan dari 75 sampai 85. Anggap aja 80.000 per ekor, per satu ekor. Ibaratnya kalau kita mau memelihara ayam ini 1 ekor atau 100 ekor aja nilai kecilnya. Jadi kalau 100 ekor kali 80.000 itu kita modal ayamnya 8 juta. Itu umur 13 minggu. Nah, jadi dengan harga pakan yang per kilonya sekitar 7.200, 7.400 sampai 7.500 lah, anggap saja. Nah, jadi butuh pakan 7.500 per kilonya. Sedangkan kalau pulet itu butuh 9 kilo. Jadi 7 kali 9, 63. Nah, dalam satu hari ayam itu butuhin 9 kilo. Jadi dalam sehari itu butuh 63.000 dalam sehari, kalikan sampai, jadi ayam ini kita beli 13 minggu, dia bertelur 20 mingguan, umur 20 minggu, 21 lah kalau pemeliharaannya bagus. Nah, jadi 7 minggu kali 7 hari, jadi 49 hari itu tadi dikalikan dengan 63.000. Jadi dapatnya berapa tuh? Kaliin aja. Nah, semisal nih ayam ini sudah siap bertelur
Nah, jadi kemungkinan ayam ini nanti jatuhnya karena pakan itu tadi sampai dia bertelur, jatuhnya ayam ini sampai bertelur satu ekornya ketemunya 120.000. Nah, terus kita hitung untuk nilai produksinya ya. Itu kan tadi untuk nilai pemeliharaannya dari kita beli pulet. Satu ekornya 120.000 tuh. Nah, ini ada yang keluruk nih. Ada yang berkokok. Jadi ini ada kita beli dari DOC, ternyata dia jantan. Nah, jantan nih, lebih jelas ya. Wah, ini galak banget nih, tuh galak banget nih. Nah, terus ya lanjut kita bahas untuk produksi. Setelah ayam itu produksi, nah dari 21 minggu sampai umur 30 minggu itu naik. Nah, produksi misalkan produksinya itu hanya nggak sampai muncak ya, hanya 85%. Jadi dalam 100 ekor itu 85%-nya berarti 85 butir dalam sehari. Kalau satu butirnya itu beratnya 60 gram, jadi 60 kali 80 2,4 ya. Nah, jadi semisalkan dalam satu hari itu 100 ekor produksinya 85%, jadi 85 butir dikalikan kalau berat telurnya itu 60 gram, jadi 60 gram kali 85 butir seharinya 5,1 kilo. Anggap aja 5 kilo. 5 kilo dikalikan harga per hari maksudnya harga telur sekilo. 1 kilo telur itu harganya paling rendah nih, semisalkan 25.000. 25.000 dikalikan 5. Jadi 125.000 penghasilan telur dalam sehari. Nah, terus berapa biayanya untuk menghasilkan telur itu tadi? Dalam sehari 115 atau 110 gram itu udah banyak. 110 gram untuk ayam dikalikan 100 ekor. Nah, jadi di jumlahnya itu 11,5 kilo. 11 kilo anggap aja. Nah, harga pakan, misalkan harga pakan itu tadi 7.500 paling mahal ya. Nah, 7.500 dikalikan 11. Jadi 75.000 kalau 10 kilo ya. 75.000 ditambah 7.500 berarti 82.000. Nah, 82.000 itu biaya untuk menghasilkan telur atau pakan yang kita berikan ke ayam itu biayanya per harinya 82.000. Hitung aja paling besar 83.000. Nah, kita dapat penjualan telur tadi atau hasil telur tadi, telurnya kita jual dapat 125. Nah, jadi kita masih dapat untung tuh 125 dikurang 83, jadi 42.000 ya. 42.000 itu tadi. Nah, ya 2.000-nya untuk biaya atau apalah. Jadi 40.000 kita hitung paling rendah aja lah. 35.000. Maksudnya kenapa dihitung paling rendah lagi? Ada untuk biaya perawatan vitamin, obat, vaksin, ya, listrik, air, seperti itu. Atau gaji karyawan untuk ngambilin telur atau lainnya lah gitu. Nah, itu untuk 100 ekor kita hitung kasarnya keuntungan itu cuman 35.000. Jadi ya. Nah, terus itu 1 ekor misalkan nih dalam sebulan maksudnya 100 ekor ya. Itu 100 ekor keuntungan 35.000 dalam sehari. Kalau sebulan ya hitung dapatnya perkiraan ya 900.000 tambah 150 berarti 1.050.000. Nah, itu dalam sebulan. Nah, misalkan kok
Itu kan tadi seharinya 35.000 kalau 100 ekor. Kalau 1.000 ekor berarti seharinya 35.000 kali 10, 350.000 sehari. Kelipatan lagi 350.000 sehari kalau 1.000 ekor. Kalau 3.000 ekor. Nah, jadi dalam sehari keuntungan itu ada 1.050.000. Nah, itu untuk keuntungan perhitungan kasar keuntungan usaha ayam. Ya. Ngitungnya gampang, guys. Ya. Ngerawatnya, ngelakuinnya yang susah sekali ya. Jadi ngerawat itu paling berat. Contoh, ayam ini kan diberi makan nggak hanya bertelur, menghasilkan telek, kotoran atau ya. Nah, jadi perawatan tuh, kalau kotorannya becek, kotorannya basah gitu, aduh perawatannya repot banget tuh ya. Apalagi ada belatungnya tuh, kita harus menggunakan obat tuh untuk membasminya. Kameranya jelek, mohon maaf nih. Apalagi kalau beceknya seperti itu tuh, sampai belatungan tuh ya. Nah, terus itu untuk perawatan ya. Kalau mau dinilai ada keuntungan dari kotoran ayam, ada. Satu karung itu keuntungan ayamnya satu karung keuntungan kotoran ayamnya maksudnya itu ya kalau di Lampung. Nah, jadi saya ini asalnya dari Lampung. Keuntungan di sini kalau jual ke agen itu 22.000 per karung. Nah, seperti itu. Itu nanti ya, itu nggak bisa dihitung berapa per hari dapat saknya atau sebulan dapatnya berapa, nggak bisa. Yang berat itu pemeliharaannya. Kalau hitungan kasarnya tadi gampang lah, kita kalau miara 1.000 ekor dapat 350.000, 3.000 ekor 1.050.000 ya. Salah deh. Oh iya bener deng, 1.050.000 kalau 350 kali 3 ya. Belum kita perawatan kesehatan ayam, jangan sampai sakit, kebersihan nih ya. Paralon minum, kita menggunakan talang di sini. Nah, di sini harus dibersihkan terus. Tempatnya harus dibersihkan. Troli pakan harus dibersihkan. Perawatannya luar biasa. Itu itu pertama kerawatan. Kedua, ngitungnya enak, produksi banyak, keuntungan gede gitu. Nah, yang bingung kalau pemasaran telurnya atau buang telurnya kemana, kita bingung gitu. Nah, itu yang jadi tantangan tuh, buang kemana, dijual kemana, saingan harga. Apalagi kalau ada peternak kecil atau peternak mandiri, pasti dia ngalahin jatuhin harga, banting harga daripada peternak atau perusahaan yang ini ya, yang lebih gede ya. Kalau peternak kecil kan pengennya gimana caranya biar laku, biar cepet muter, seperti itu ya. Seperti itu. Ini ya untuk recording saya juga, pengalaman saya di peternakan ayam. Kedua, kalau ada lagi, kalau kita mau buka seperti ini ya, tidak boleh di pemukiman padat, harus jauh dari pemukiman, di sawah, di ladang, jauh dari pemukiman. Karena ya itu tadi, lihat tadi kan kotoran ayam basah, bau, seperti itu ya. Sebenarnya menggiurkan daripada usaha dagang baju, dagang alat-alat lain lah, semuanya udah ada di Shopee. Nah, kalau jualan telur kan di Shopee ini ongkirnya yang mahal kan. Nah, ini rekomen untuk sekarang, lebih baik memilih untuk beternak, bertani gitu, berkebun, seperti itu ya. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.